Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Nah, sekarang apa sih itu kalor? Kita lihat ya nak, kita lihat ilustrasi ini. Nah, ini logam dipanaskan. Yang dipanaskan itu kan di ujung A. Kemudian ketika kamu memegang di ujung B, itu akan terasa panas. Dan ini disebabkan karena apa? Karena padahal kan yang dipanaskan itu, yang dibakar itu ujung A ya. Nah, ketika ujung A itu dibakar, maka suhunya itu kan naik. Nah, suhunya tinggi. Nah, karena suhu di A itu lebih tinggi daripada suhu di B, sehingga kalor atau panas itu mengalir dari A ke B. Nah, jadi kalor adalah energi panas yang merambat dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, kalor kita simbolkan dengan Q. Satuan kalor dalam satuan internasional adalah Joule. Nah, kita juga bisa mengetahui bahwa selain satuan kalor itu Joule, kita juga mengenal satuan kalor adalah kalori. Nah, 1 kalori sama dengan 4,2 Joule atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Lanjut. Nah, di sini ada 2 gambar ilustrasi ya. Pada gambar 1, kita lihat nih, pada gambar 1 itu lebih lambat menghantarkan panas daripada gambar 2. Kalau gambar 2 itu lebih cepat menghantarkan panas. Dan kita lihat logamnya ternyata beda. Di sini logam AB dan di sini logam PQ. Nah, ilustrasi gambar ini menjelaskan bahwa yang dipakai itu logam yang berbeda jenisnya. Jadi kalor itu berpengaruh juga dalam perambatannya, itu berpengaruh terhadap jenis bendanya. Nah, untuk menaikkan suhu yang sama dari berbagai jenis benda, maka jumlah kalor yang diperlukan di tiap jenis itu tidak sama. Nah, besarnya yang membedakan hal tersebut dinamakan kalor jenis zat. Jadi yang menyebabkan kenapa tadi panasnya itu menghantarkannya itu beda, itu karena kalor jenis zatnya itu beda. Nah, kalor jenis zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Ya, lanjut. Di sini juga ada 2 gambar, kita perhatikan ya. Pada gambar ini air ya, air yang dipanaskan. Pada gambar pertama itu dia lebih cepat mendidih nih, gelembung-gelembungnya cepat naiknya. Pada gambar yang kedua itu lebih lambat mendidih. Kalau kita perhatikan tuh, masanya antara gambar yang cepat mendidih dengan yang lambat mendidih, beda nggak? Beda ya. Pada gambar yang cepat mendidih, masanya lebih sedikit daripada gambar yang lambat mendidih. Pada gambar yang lambat mendidih itu masanya lebih banyak. Dari 2 gambar tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa air dengan massa lebih besar lebih lambat mendidih dibandingkan air dengan massa kecil. Jadi, semakin besar massa benda, maka semakin besar kalor yang diserap. Ya. Kita bisa ambil kesimpulan, jadi jumlah kalor untuk menaikkan suhu benda itu secara umum jumlah kalor yang diserap adalah sebanding. Jadi ada 3 faktor ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi jumlah kalor. Yang pertama itu massa benda, yang kedua besar kenaikan suhu benda, dan ketiga kalor jenis benda. Secara matematis, jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda adalah Q sama dengan MC delta T. Ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangannya Q sama dengan
jumlah kalor, satuannya joule, ya. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. Dan C itu adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu benda, ya. Lanjut kita ke contoh soal. Pada contoh soal, tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 500 gram air dari 20 derajat Celcius hingga mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Diketahui kalor jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kita ketahui suhu air mendidih pada tekanan 1 atm itu adalah 100 derajat Celcius, ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan masanya sama dengan 500 gram air, delta T-nya atau kenaikan suhunya itu kan dari 20 derajat Celcius hingga 100 ya, 100 derajat Celcius. Berarti 100 dikurangi 20, berarti kenaikannya sama dengan 80 derajat Celcius. Dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan apa? Tentukan jumlah kalor. Berarti jumlah kalor. Kalor itu simbolnya Ki. Kemudian kita ingat tadi rumus kalor secara matematis itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, M-nya itu 500 gram dikali C. C-nya itu 1 kalori per gram derajat Celcius dikali delta T. Delta T-nya itu 80 derajat Celcius. Kita hitung 500 kali 80 sama dengan 40.000 kalori. Nah, kenapa di sini kalori? Karena kan di sini ya, Nak, ini satuannya gram. Ini juga gram. Jadi nggak usah diubah ya, tinggal coret satuannya. Gramnya coret. Nah, ini derajat Celcius dibagi derajat Celcius juga. Berarti ini coret-coret, sisanya kalori. Berarti Q sama dengan 40.000 kalori. Kalornya itu sama dengan 40.000 kalori. Atau bisa juga kita ubah ke dalam joule. Nah, ingat tadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Berarti 40.000 dikali 4,2 joule sama dengan 168.000 joule. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Oke, untuk kita belajar tentang apa pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bu Asmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.